Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana read CSV file. Sebenarnya untuk membaca CSV file, kita bisa menggunakan cara-cara yang kita lakukan untuk membaca text file. Tetapi ketika kita menggunakan cara-cara sebelumnya, ini akan melalui proses yang panjang. Kita harus mengolah string yang ada di dalam CSV file agar bisa dibaca sesuai dengan keinginan kita. Kita split berbaris, kemudian di dalam baris tersebut kita split lagi dengan delimiter yang ditentukan di dalam CSV file tersebut. Jadi ketika kita menggunakan cara-cara yang kemarin, yaitu cara untuk membaca text file, maka prosesnya akan panjang. Nah di sini kita tidak akan menggunakan cara-cara yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan menggunakan cara baru, yaitu menggunakan text field parser. Apa itu text field parser? Oke, langsung saja kita buka browser, kemudian kita ketikkan text field parser. Oke, ini kita buka rekan-rekan semuanya. Ini merupakan salah satu metode yang ada di dalam VB.NET. Sekarang kita baca apakah itu text field parser. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Text field parser merupakan metode dan properties digunakan untuk memparsing atau mengurai struktur text file. Jadi, untuk mengurai text file yang terstruktur. Di sini rekan-rekan bisa melihat di sini text field parser dapat mengurai dua tipe dari file, yaitu delimited dan juga fixed width. Perlu diketahui bahwa CSV file merupakan termasuk file yang memiliki delimited di dalam strukturnya. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Rekan-rekan bisa melihat di sini how to read from delimited text file. Delimited text file merupakan CSV file. Jadi sekarang kita coba langsung saja menuju ke tutorialnya di sini. Nah, ini adalah tutorial bagaimana cara kita untuk memparsing CSV file. Di sini digunakan untuk mengambil datanya, di sini nama filenya, kemudian di sini adalah pengaturannya, myReader, set delimiter. Delimiternya mau menggunakan apa? Kebanyakan CSV file menggunakan delimiter koma. Jadi ketika rekan-rekan membuat sebuah software, maka tentukan dulu mau menggunakan delimiter apa. Kemudian di sini adalah perulangannya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan menemukan contoh lengkap dari penggunaan text field parser. Oke rekan-rekan semuanya, ini langsung saja kita copy, kemudian kita buka Visual Studio kita, kemudian ini kita paste. Oke, sekarang kita akan membuat button baru. Ini kita drag di sini. Kemudian kita lakukan double klik untuk membuat event di dalam button 9 titik klik. Kemudian kode yang telah kita copy tadi kita paste di sini. Kemudian ini kita rapikan rekan-rekan semuanya. Oke, yang sekiranya bisa dijadikan satu baris, maka kita jadikan satu baris. Oke, kurang lebih kodenya seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada teks dengan warnanya memudar. Sebenarnya ini tidak perlu kita gunakan, ini kita hapus. Kemudian ini juga bisa kita hapus. Oke, di sini kita ganti lokasi CSV file yang akan kita jadikan target. Di sini saya sudah menyiapkan, namanya adalah test.csv. Saya tidak menggunakan path karena lokasi test.csv ini berada satu folder di dalam project ini. Kemudian rekan-rekan semuanya, karena ini CSV file, maka rekan-rekan bisa set di sini field tipenya adalah delimited. Sebenarnya ada dua. Kita cek, di sini ada fixed width. Untuk fixed width nanti akan kita bahas di lain waktu. Jadi ini kita set dulu menjadi delimited seperti ini. Kemudian di sini myReader set delimiter menggunakan koma karena saya menggunakan koma untuk file test.csv. Kemudian rekan-rekan semuanya di sini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Ini sebenarnya kita langsung saja kita cut di sini, kita tidak perlu di sini. Kemudian langsung saja kita arahkan di sini. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Jadi nanti kodenya akan tampak lebih simpel. Kemudian ini kita hapus saja karena ini tidak perlu. Karena ketika kita menggunakan for each, maka sebenarnya variabel ini sudah otomatis dideklarasikan. Oke, kodenya menjadi seperti ini. Sekarang kita buka dulu isi dari test.csv. Oke rekan-rekan semuanya, ini adalah isi dari test.csv. Ada 3 baris, kemudian ada 3 kolom. Oke, sekarang kita jalankan. Kemudian ini kita coba buka, kita apply. Rekan-rekan bisa melihat di sini menampilkan angka 1. Kemudian menunjukkan Andi, yaitu membaca baris 1 kolom 2. Kemudian Yogyakarta, yaitu membaca baris 1 kemudian kolom 3. Kemudian kita oke lagi. Di sini
menunjukkan angka 2 yaitu membaca baris 2 kolom 1. Ilham ini membaca baris 2 kolom 2. Kemudian rekan-rekan bisa melihat di sini menggunakan tanda petik 2, kemudian diakhiri dengan tanda petik 2, kemudian di tengahnya ada koma. Apakah text field parser mampu untuk membaca untuk kolom ini? Coba kita cek. Oke, rekan-rekan bisa melihat text field parser sukses untuk membaca kolom ini. Walaupun terdapat tanda petik, akan tetapi tanda petiknya dihilangkan. Karena sebenarnya isi dari kolom adalah Sleman, Yogyakarta. Sekarang coba kita oke lagi. Oke, di sini membaca baris 3 kolom 1. Kemudian Burhan di sini membaca baris 3 kolom 2. Sekarang kita cek lagi. Apakah text field parser berhasil untuk membaca field yang di dalamnya ada tanda petik 2, kemudian juga ada tanda koma. Sekarang kita cek. Oke, rekan-rekan bisa melihat text field parser sukses untuk membaca field yang ada di dalam baris 3 kolom 3. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Perulangan for each ini digunakan untuk memparsing tiap fieldnya. Kemudian rekan-rekan semuanya, di dalam CSV file biasanya sering terdapat header. Apa itu header? Sebenarnya header juga konsepnya sama dengan data-data yang ada di dalam CSV. Semisal di sini saya akan membuat sebuah header. Di sini nomor, kemudian nama, kemudian di sini alamat. Nah, ini adalah contoh header. Formatnya tetap menggunakan koma. Ini digunakan untuk memisahkan tiap kolom. Jadi ketika ini kita buka menggunakan CSV editor, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Yang paling atas ini adalah header, kemudian data kedua, 3, 4 ini merupakan isi dari CSV file. Jadi ketika kita ingin membaca CSV file yang ada headernya dan kita ingin men-skip atau tidak membaca headernya, maka kita lakukan skip pada baris pertama. Kemudian bagaimana caranya untuk melakukan di dalam text field parser? Caranya sebenarnya cukup mudah rekan-rekan semuanya. Setiap kita mengakses read fields, otomatis dia akan mengakses satu baris. Jadi ketika kita ingin skip untuk line pertama, maka sebenarnya kita cukup dengan menuliskan di sini sebelum perulangannya. Ini kita tambahkan di sini. Jadi kode ini akan mengakses baris pertama. Kemudian di dalam perulangan ini otomatis akan mengakses baris kedua dan selanjutnya. Oke, sekarang kita save ini. Kemudian kita jalankan. Kita cek apakah headernya akan diakses. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini, walaupun di sini sudah ada tulisan no, nama, alamat, maka baris pertama ini tidak akan diakses. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Sekarang kita buktikan, ketika ini tidak kita gunakan, ini kita matikan. Kemudian coba kita play lagi. Kemudian kita jalankan. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini, no, nama, alamat tetap diakses. Jadi kita bisa menggunakan trik tersebut. Rekan-rekan semuanya, apakah text field parser mampu untuk men-skip atau mengignoring baris kosong? Oke, langsung saja kita cek di sini. Kita di sini akan lakukan, kita berikan baris baru dengan datanya adalah kosong. Oke, sekarang kita coba cek. Kita apply. Kemudian kita jalankan. No, name, alamat, 1, Andi, Yogyakarta, 2, Ilham, Sleman, Yogyakarta, 3, Burhan, Sleman, Yogyakarta. Oke, rekan-rekan bisa melihat tidak ditemukan field kosong. Jadi text field parser ini memang sangat cocok sekali untuk mengambil data dari sebuah CSV file. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.